Halo semuanya, saya Teno Palkianda. Di sini saya akan bahas nomor 1 bagian 3 tentang contoh soal dan pembahasan vektor di ruang 2. Nah, kali ini di soal nomor 1 kita baca dulu pertanyaannya, bahwa di sini ditanyakan nilai P agar vektor 2i plus PJ dan 4i minus 2j saling tegak lurus adalah. Nah, jadi di sini kita ditanya ini nilai P-nya agar si dua vektor ini bisa saling tegak lurus berapa gitu kan ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, ini hubungannya dengan apa? Karena udah ada dua vektor di sini, maka ini erat sekali hubungannya dengan perkalian dot vektor, di mana A vektor dikali dot vektor sama dengan panjang A vektor dikali panjang B vektor dikali cos alfa. Nah, kenapa bisa 90 nih di sini nih? Nah, kita cari tahu dulu nih. Diketahui dua vektor 2i plus PJ dan 4i minus 2j saling tegak lurus. Nah, di sini ada kata saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu apa sih? Saling tegak lurus itu adalah sudutnya itu 90 derajat ya. Berarti sudut antara keduanya ini adalah 90 derajat. Dimana kalau kita dapat cos alfa, ini kan udah dapat nih alfanya itu 90 derajat. Berarti otomatis di sini cosnya cos 90 derajat, dimana cos 90 derajat itu bernilai 0. Nih, maka berlaku hubungan seperti ini. 2i plus PJ di vektor 2i plus PJ dikali 4i minus 2j sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kan sudah tertera tadi bahwasannya cos 90 derajat ini kan bernilai 0. Mau kita punya berapapun panjang vektor A, berapapun panjang vektor B, tetap hasilnya akan tetap 0 karena cos 90 derajat itu bernilai 0. Apapun yang dikalikan 0, angka berapapun yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0 juga begitu. Nah, maka jadi kita bisa menghitung yang ininya untuk mencari nilai P-nya agar vektor tersebut bisa saling tegak lurus. Nah, di sini kita punya vektor pertama itu 2i plus PJ dikali vektor yang kedua itu 4i minus 2j. Dimana kalau perkalian gini kita pakai sifat distributif. Cuman kalau dalam vektor kita pakai sifat distributifnya hanya untuk yang variabelnya sama aja. Nah, kayak gini nih misalnya. 2i itu variabelnya sama kayak yang mana? Sama kayak 4i. Karena variabelnya sama-sama i, maka kita kalikanlah 2 dikali 4 nih. 2 dikali 4 ditambah, nah PJ ini kan, P ini kan belum bernilai ya. Ini yang nanti kita cari. Nah, cuman kan di sini dia udah punya variabelnya itu variabel J, variabel vektor J gitu kan. Dimana PJ ini sama kayak minus 2J ini, sama-sama punya variabel vektor J. Nah, maka bisa kita kalikan P dikali minus 2 gitu, sama dengan 0 karena masih sama ya sama yang tadi gitu. Nah, kemudian kita hasilkan 2 dikali 4 itu 8, 4 dikali minus 2 itu P dikali minus 2 itu minus 2P sama dengan 0. Ini kan berarti 8-nya ini kita pindah ruas nih ke sini. Atau 8-nya pindah ruas jadi minus. Nah, berarti kan minus sama minus nanti bisa dicoret nih. Nah, bisa jadi positif nih kayak gini nih. Jadinya 2P sama dengan 8. Nah, supaya kita dapat variabel P-nya aja, karena kita di sini ditanyainnya kan nilai P-nya aja nih. Nah, berarti 2 ini kita harus pindahkan juga nih. Nah, ingat kalau dari perkalian pindah ruas itu jadi pembagian. Maka di sini kita dapat nilai P-nya itu adalah 8/2. 8 dibagi 2, atau misalnya ini bisa dikecilkan juga nilai P-nya. Nilai P-nya bisa dikecilkan itu menjadi 8 bagi 2 itu 4. Nilai P-nya itu bisa bernilai 4 gitu. Jadi kita udah dapet nih bahwasannya
Nilai P agar vektor 2i plus PJ dan 4i minus 2J saling tegak lurus itu nilai P-nya berapa? Nah, nilai P-nya kita udah dapat nih, nilai P-nya adalah 4. Oke. Gimana sampai sini paham? Moga-moga penjelasannya bisa dipahami oleh kalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.